Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tommy, Kak Daniel, Kak Rizka, dan Kak Olen. Adik-adik, gak apa-apa ya kalau kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Ini semua supaya adik-adik gak terkena virus-virus nakal di luar sana. Jadi adik-adik harus tetap semangat untuk ibadah hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk kita berdiri dan menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, masih dalam posisi berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan satu kali lagi dengan menyanyikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home.
Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, Engkau masih memperbolehkan kami untuk bangun di pagi hari dan sekarang kami mau beribadah bersama di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau berkati juga kakak-kakak yang nanti akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik, siapin hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan yuk. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Karena dia harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita mau siapin dulu ya bahan bacaannya. Dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kalau udah ketemu, biarkan Alkitabnya kebuka. Kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa duduk manis Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, boleh ambil Alkitabnya lagi tadi yang udah dibuka. Kita mau baca Alkitabnya ya, yang begini bunyinya. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 begini bunyinya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua,
Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera, sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sesuai pembacaan Alkitab hari ini, kita mau belajar tentang tokoh Alkitab siapa sih? Ya, tentang Yosua. Yosua ini, hidupnya itu selalu taat dan setia kepada Allah adik-adik. Dia dikenal sebagai orang yang sabar dan juga pemberani. Arti nama Yosua sendiri adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, Yosua itu dulu merupakan abdi Musa adik-adik. Tapi setelah Musa meninggal, Allah menunjuk Yosua sebagai pengganti Musa dan memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Allah. Nah, lalu pada saat itu Yosua menerima informasi adik-adik dari 2 orang pengintai, dan Yosua segera mengajak bangsa Israel untuk bergerak maju dari Sitim ke sungai Yordan. Nah, Yosua akhirnya pun mengajak dan mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan adik-adik, di mana sungai Yordan pada saat itu satu-satunya batas pemisah jalan sebelum sampai ke tanah Kanaan. Ya. Lalu sesuai dengan perintah Allah kepada Yosua, yaitu agar bangsa Israel berkemah adik-adik dekat sungai Yordan selama 3 hari sambil menunggu. Karena pada saat itu Yosua mengalami masalah adik-adik. Masalahnya yaitu sungai Yordan pada saat itu sedang dalam keadaan meluap airnya adik-adik. Jadi nggak mungkin bangsa Israel menyeberangi sungai tersebut. Lalu Tuhan Allah juga memerintahkan Yosua nih untuk menyuruh para imam Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah, membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Nah, tabutnya itu berjalan di depan bangsa Israel. Jadi para imam-imam Lewinya ini nih berada di belakang Yosua. Belakangnya para imam Lewi itu baru bangsa Israel. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Yosua lagi adik-adik buat menyuruh para imam yang membawa tabut perjanjian tadi mencelupkan kaki mereka ke dalam air di tepi sungai Yordan yang deras itu adik-adik. Nah, saat mereka mencelupkan air ke dalam air sungai itu, tiba-tiba air yang tadinya deras adik-adik berhenti. Sehingga akhirnya bangsa Israel pun dapat menyeberangi sungai Yordan tersebut adik-adik. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian Allah tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan sampai seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan lewat tanah kering tersebut. Nah, adik-adik, karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, akhirnya
Yosua dan seluruh bangsa Israel pun dapat dengan selamat menyeberangi sungai Yordan. Sehingga mereka sangat bersuka cita adik-adik dan bersyukur bahwa penyertaan Allah selalu ada dalam kehidupan mereka. Karena apa adik-adik? Karena mereka setia mau mengikuti firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah menyeberangi sungai Yordan dekat kota Yeriko, bangsa Israel membangun monumen sebagai tanda ungkapan syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajarin dari cerita Yosua hari ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti ada masalah adik-adik ataupun tantangan di kehidupan ini. Nah, misalnya apa sih Kak? Dimusuhin atau dijauhin sama teman, suka dicubit atau dijailin sama teman, atau enggak sama adik atau kakak kita suka dicubit. Atau adik-adik di masa pandemi ini kita bosen banget nih di rumah Kak, di rumah melulu, sekolahnya mesti online, nggak bisa ketemu guru, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa jalan-jalan. Nah, tapi adik-adik, yang adik-adik harus tahu, Tuhan Yesus tetap menyertai kita loh adik-adik. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa kumpul sama keluarga. Nah, kita harus bersyukur adik-adik atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Gimana ya Kanadia caranya bersyukur? Nah, kita harus taat adik-adik dan setia melakukan firman Tuhan. Misal, rajin berdoa atau enggak rajin baca Alkitab. Di sini siapa tadi yang bangun tidur langsung berdoa? Ya, harus selalu mengucap syukur ya adik-adik. Atau sebelum makan harus berdoa ya adik-adik. Jangan langsung saking laparnya langsung lahap makan. Harus tetap berdoa dulu. Nah, sekarang kakak tanya, kalau misalnya dijailin sama temennya atau dicubit sama adik atau kakaknya, dibales nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Nah, sekarang apalagi ya kak? Yang masih suka nyontek atau pas mau ulangan atau mau ngerjain tugas nih, masih males-malesan. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik karena nggak sesuai sama firman Tuhan. Di rumah juga harus dengar-dengaran kata mama papa atau oma opa atau om tante. Kalau disuruh makan sayur, sayurnya dihabisin ya adik-adik. Jangan dipinggirin terus nanti kalau mama nggak lihat dibuang. Nggak boleh ya adik-adik karena kita makan sayur biar badan kita sehat. Nah, sebelum makan juga harus cuci tangan, pakai air yang bersih dan sabun. Nah, habis itu adik-adik, siapa semenjak sekolah online jadi suka tidur malam? Jadi suka begadang? Nggak boleh ya, harus istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi. Kalau mama papa suruh minum vitamin, untuk menjaga stamina tubuh kita harus diminum. Nah, kalau terpaksa adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Juga harus jaga jarak ya adik-adik. Jangan suka ngumpul-ngumpul. Nanti takutnya ada corona. Jadi harus jaga kesehatan. Nah, sekarang karena dia mau adik-adik menunjukkan rasa bersyukur adik-adik dengan membuat video pendek tentang ungkapan syukur atas berkat Tuhan di kehidupan adik-adik. Karena dikasih contoh ya, misalnya, terima kasih Tuhan Yesus, Anya sudah bisa naik kelas dan masih diberikan kesehatan. Dan Anya bisa berkumpul sama papa mama di rumah. Kiranya Tuhan memberkati Anya untuk tetap setia dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, itu nanti direkam ya adik-adik, minta tolong mama atau papa. Karena dia kasih contoh yang lain ya, bersyukur itu juga banyak adik-adik bentuk contohnya. Masih bisa sekolah walaupun online, bersyukur masih diberikan nafas kehidupan, bersyukur masih bisa makan. Kalau makan dihabiskan ya adik-adik, karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang berkekurangan. Atau karena dia minta tolong ya untuk mama atau papa bisa foto dan rekam adik-adik saat baca Alkitab atau berdoa. Nanti kalau udah selesai difoto ataupun direkam, dikirim ya adik-adik ke grup WhatsApp PA. Nah, sekian cerita Kanadia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama dan Papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai dengan jam 1 siang atau bisa juga ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini. Nggak kerasa ya adik-adik, ibadah kita hari ini udah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdiri, kita mau menyanyikan pujian penutup dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Warta PA, yang pertama, kami, kakak-kakak layan pelayan Pelkat PA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, jangan lupa ya, minggu depan kita beribadah bersama lagi di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Boleh belajar dari Yosua yang selalu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Jadi, kita juga harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan dengar-dengaran sama nasihat Mama Papa. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, boleh mengajarkan kami Tuhan, seperti Yosua yang selalu taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan, setelah ibadah ini Tuhan boleh berkati kami, kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan, boleh ada dalam setiap diri kami Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan.